Bab 2736. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Jangan khawatir, Mingxian selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan yang abadi. Gunung Mingku bukanlah gua naga dan harimau. Anda akan disambut dan dihormati oleh banyak orang Mingxian. Mingxian yang lebih tua melihat bahwa Lu Chen sedang tersenyum, dan mungkin menebak alasannya, jadi senyuman yang kuat muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Aku tahu kamu dan Ming Nan sedang berlibur sebentar, tapi di depan yang besar gambarannya, hal-hal kecilmu bukanlah masalah besar. Aku akan meminta Ming Nan untuk meminta maaf padamu nanti, dan biarkan keluhan di antara kalian berdua dibatalkan seperti ini." Peri tua Ming Nan tidak akan melepaskannya. Lu Chen tersenyum. Percayalah, dia tidak berani. Senyuman kaya di wajah Penatua Agung Mingxian tetap tidak berubah. Tetapi di dalam hatinya dia menyapa generasi ke-18 leluhur Lu Chen lebih dari 100 kali. "Adikmu, kami Mingzu telah menderita karenamu beberapa kali, tentu saja kamu tidak peduli. Jangan katakan bahwa Ming Nan tidak bisa melepaskannya, begitu pula saya. Tapi Mingkusan benar-benar sedang terburu-buru, Shuro yang jahat bisa saja menerobos Mingkusan kapan saja. Tapi umat manusia juga sedang terburu-buru, dan ras monster bisa menyerang kota Zuzu kapan saja. Tidak mungkin umat manusia mengirim Mingkusan untuk mengirimkan dukungan yang kuat, saya hanya bisa menyerang Andanak. Satu orang dapat mengalahkan jutaan pasukan abadi sejati Yaozu, bahkan Daluo Jinxian tidak dapat melakukannya, hanya Anda yang dapat melakukannya. Keterampilan membunuh kelompok yang begitu kuat, belum lagi klan Ming tidak memilikinya, saya khawatir hanya Anda yang memilikinya di umat manusia. Jika aku tidak ingin memukulmu Nak, siapa lagi yang bisa aku pukul? Jika tidak, saya akan mendorong Tuan Kota Zuzu untuk keluar menyelamatkan Anda. Aku duduk di dinding dan menonton, bukankah bagus jika orang yang menghargai gerbang peri naga yang rusak akan mencabik-cabikmu? Tunggu saja, pergi ke Gunung Mingku, yuk kita ceritakan tentang anakmu yang selamat dari tentara Shuro yang brutal dan kejam itu. Sekarang, aku akan membujukmu dulu, dan menjadi umpan meriam bagiku, Mingxian. Tidak apa-apa jika dia tidak berani. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, katakan padanya, permintaan maafnya harus tulus, dan hadiahnya harus sangat berharga. Dijamin melakukan apa yang kamu inginkan. Tetua Mingxian yang hebat tertawa, tetapi di dalam hatinya dia benar-benar ingin menamparkan bajingan kecil ini sampai mati. Jangan mati di Gunung Mingku, kembalilah hidup-hidup. Saat ini, Duan Yingjun menyipitkan matanya, menatap Lu Chen dan berkata, pewaris 9 naga, aku cukup tertarik padamu. Tapi aku tertarik padamu. Lu Chen menatap Duan Yingjun dengan tatapan acuh tak acuh. Kamu harus memilikinya, kalau tidak kamu akan mati jika kembali hidup-hidup. Kata Duan Shuai, saat aku kembali, Lu Chen melihat pemandangan itu, melihat ke arah Duan Yingjun, Duan Qingyan, penguasa kota Zuzu dan tetua agung Mingxian satu persatu, dan kemudian tidak berkata apa-apa. Karena, jika dia tidak mengembangkan keabadian emas, dia bersumpah tidak akan kembali ke Zuzu. Jika dia kembali, dia pasti tubuh peri emas, dan dia pasti akan menjungkirbalikkan kota Zuzu. 4 orang di depannya adalah orang-orang yang akan dia bersihkan satu persatu. Meskipun, dia belum bertemu orang yang membuatnya berhalusinasi, dan dia tidak dapat membangkitkan pembuluh darah naga ke-6 untuk saat ini. Tapi dia adalah arogansi super tiada taraf, dengan keunggulan super dalam bakat, potensi, keterampilan bertarung, Begitu dia mengembangkan Golden Immortal, Daluo Golden Immortal pasti tidak akan menjadi lawannya. Hanya saja kecepatan lidahnya hanya iseng saja, hanya ada kekurangannya saja tapi tidak ada baik buruknya, jadi lebih baik tidak usah dibicarakan. Selesaikan tugasnya, kembalilah dengan tenang. Penguasa kota Zuzu terkekeh, dan ada kotak peri tambahan di tangannya. Dengan sedikit mengangkat tangannya, kotak peri itu terbang ke arah Duan Qingyan. Duan Qingyan mengambil kotak peri dan membukanya, dan ada 10 pil binatang peri peringkat 8 dengan energi yang kaya. Terima kasih, Tuan Kota. Duan Qingyan tersenyum sedikit, menerima semua pil binatang abadi peringkat 8 dengan kepuasan, dan kemudian berkata kepada Lu Chen, kamu beruntung memiliki penguasa kota yang melindungimu, jika tidak hari ini akan menjadi kematianmu yang tabu. Tuan, dia membunuh pengadilan tengah dan melukai para pelayan, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Duan Juhua muncul di belakang Duan Qingyan pada suatu saat, dan berkata dengan enggan. Ayo pergi.
Duan Qingyan melirik ke arah Duan Juhua, tidak menanggapi perkataan Duan Juhua, hanya mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik dan pergi. Menunggu Anda, Duan Yingjun melirik Lu Chen, tertawa, dan mengikuti langkah Duan Qingyan. Lu Chen, tunggu dan lihat, kita belum selesai. Krisan patah tahu bahwa Nailulah yang tenggelam hari ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menghentakkan kakinya dan mengancam dengan keras. Krisan kecil, cepatlah, tuanmu sudah menunggu, hati-hati jika kamu berjalan pelan, tuanmu akan memukul pantatmu. Lu Chen tersenyum, dan langsung berteriak balik, hingga 7 lubang bunga krisan pecah dan keluar asap. Tunggu aku, krisan patah sangat marah, berbalik, dan lari tanpa menoleh ke belakang. Tuan kota, saya ingin memasuki kota, dan saya harus mengurus beberapa hal. Setelah Duan Qingyan dan yang lainnya pergi, Lu Chen berkata kepada penguasa kota Zuzu. Setelah 2 jam, kamu datang ke menara gerbang tembok kota untuk menemukan penguasa kota. Penguasa kota Zuzu menyetujui permintaan Lu Chen, dan setelah bertemu dengan Mingxian yang lebih tua, mereka menghilang. Dalam sekejap mata, hanya Lu Chen yang tersisa, berjalan menuju kota Zuzu tanpa tergesa-gesa. Namun, di atas puncak kota, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya menatap Lu Chen dan bertepuk tangan padanya. Pewaris Kowloon, reputasi yang pantas. Pada tahap awal keabadian sejati, di tahap tengah pembunuhan keabadian emas, dan di puncak keabadian emas, itu benar-benar membuka mata saya. Gadis kecil dari gerbang abadi naga patah adalah pembangkit tenaga puncak keabadian emas nomor 1 dalam umat manusia. Ini bukan tandinganmu. Aku benar-benar yakin, keturunan 9 naga pasti memiliki bakat super tinggi, dia adalah seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan tempur setinggi itu. Sungguh seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya, evaluasi ini terlalu rendah, menurutku keturunan Jiulong adalah seorang jenius super tiada taraf yang tidak akan pernah bertemu dalam sejuta tahun. Pewaris 9 naga, kamu memenuhi syarat untuk menjadi idolaku. Pewaris 9 naga, kamu sudah menjadi idolaku. Pewaris 9 naga, apakah kamu punya istri? Aku punya saudara perempuan yang cantik. Pewaris Kowloon, apakah kamu punya pasangan? Aku punya sepupu yang sangat tepat waktu. Pewaris Kowloon, lakukan kamu butuh kekasih. Aku punya banyak. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya pujian dari atas kota, serta berbagai suara iri, penghargaan dan pemujaan. Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan suara-suara ini, dan langsung melewati gerbang kota yang tertutup, dan memasuki kota untuk mencari pasukannya. Legiun Zelot telah lama menunggu di kota. Begitu Lu Chen memasuki kota, dia langsung menyapa. Mereka, bosnya perkasa, di bawah kepemimpinan Fei Long, semua orang di Legiun berteriak serempak. Semua orang di Legiun terbiasa dengan kekuatan tempur super Lu Chen, tapi saat itulah dia berada di alam fana. Namun alam abadi berbeda dengan alam fana. Belum lagi tekanan abadi di sini, ada juga gerbang surgawi kuat yang menargetkan Lu Chen. Lu Chen telah bersabar dan tidak bisa menjadi sekuat di alam fana. Namun, dalam pertempuran berikutnya di kota tadi, Lu Chen melepaskannya dan langsung mengalahkan Duan Juhua. Kekalahan Lu Chen atas ahli keabadian emas nomor 1 dalam umat manusia memiliki peluang besar untuk mengembalikan kejayaannya yang dulu. Tidak ada alasan bagi semua orang di Legiun untuk tidak bahagia. Berhentilah menyanjung, Lu Chen berkata dengan marah. Kupikir kamu tidak akan bisa mematahkan krisan, tapi, kamu terlalu kuat. Sangguan Jin mengerutkan kening, dan berkata dengan emosi, aku tidak tahu berapa tahun aku harus berlatih pedang sebelum aku bisa menjadi lebih kuat darimu. Berkultivasi dengan giat dan menerobos alam. Ini adalah cara yang benar untuk mengembangkan keabadian. Lu Chen memandang Sangguan Jin dengan marah, dan kemudian berkata, kamu punya waktu untuk memikirkan bagaimana menjadi lebih baik dariku, mengapa tidak mencari cara untuk mempercepat terobosan. Kamu akan masuk ke Daluo Jinxian besok, dan kamu bisa menghancurkan aku secara langsung. Tanda seru. Petik 2. Jian Xiu memiliki kepribadian yang arogan, dan kekuatan tempurnya memang sangat kuat. Meskipun dia telah mengikuti Lu Chen, dia tidak mau hidup di bawah bayang-bayang Lu Chen. Dia selalu ingin melampaui Lu Chen suatu hari nanti, tapi dia tidak bisa. Tidak masalah bagi Lu Chen, bagi mereka yang berlatih seni bela diri, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat. Jian Xiu adalah kelompok orang pertama yang mengikutinya. Kesetiaannya tidak perlu dipertanyakan lagi.
Jika dia memiliki kemampuan untuk melampaui dia, dia menyambutnya. Tetapi faktanya hanya dia yang melampaui orang lain, dan tidak ada yang melampaui dia. Benar, jika aku ingin menjadi lebih kuat darimu, aku harus menarikmu berjauhan dalam hal dunia nyata. Bakatku juga cukup tinggi. Selama aku tidak berada di level yang sama denganmu, selama aku berada di alam yang lebih tinggi darimu, maka aku bisa melampauimu. Masalahnya adalah, kecepatan kultivasi saya cepat, dan Anda juga cepat. Saat Jianxiu berbicara, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit frustrasi. Latihan 9 naga kembali ke 1 Jue oleh Lu Chen adalah salah satu teknik budidaya tercepat di dunia. Bagaimana promosi dunia ini bisa lambat? Dia hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan kultivasi Lu Chen, yang sudah sangat bagus. Ingin menjadi lebih tinggi dari Lu Chen di alam besar lebih sulit daripada mendaki ke langit, hampir mustahil. Oke, ada yang ingin kukatakan padamu, tapi ini bukan tempatnya untuk bicara, kalian semua ikut denganku. Lu Chen mengedipkan mata pada semua orang, lalu memimpin jalan ke depan, dan memimpin pasukan ke dalam kota. Mereka terletak di bawah tembok kota, dan ada banyak makhluk abadi yang melihat ke bawah dari atas kota, jadi apakah ini tempat untuk berbicara? Kota Zuzu sangat besar dan makmur, namun selalu terdapat tempat-tempat terpencil, seperti beberapa bukit kecil di sudut kota. Lu Chen memimpin pasukan ke sebuah bukit tak berpenghuni dan ditempatkan sementara di sini. Lu Chen memanggil semua anggota inti bersama-sama lagi dan memerintahkan mereka untuk memimpin legiun meninggalkan kota Zuzu dan kembali ke Tianxing Xianmen untuk berlatih dengan rajin. Yang disebut gerbang abadi bintang surgawi awalnya disebut gerbang abadi Yinhuan. Itu adalah gerbang peri yang bagus, tapi secara paksa ditempati oleh gerbang abadi Duanlong untuk menjebak Lu Chen. Duan Atrium, yang merupakan penguasa Tianxing Xianmen, telah dilenyapkan oleh Lu Chen, dan sekarang setara dengan gerbang sampah. Duanlong Xianmen dan Lu Chen mencabik-cabik kulit mereka, dan Lu Chen hilang, jadi mereka pasti tidak akan memperhatikan pintu tidak berguna itu. Namun Duanlong Xianmen hanya memperhatikan setiap gerak-gerik Lu Chen, dan tidak akan memperhatikan fanatik legion yang tidak berada pada level tinggi, dan tentunya tidak memperhatikan pergerakan fanatik legion. Oleh karena itu, legiun fanatik diam-diam kembali ke gerbang abadi bintang surgawi untuk berlatih, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Lu Chen, apa yang kamu atur agar kami kembali ke Tianxing Xianmen? Mengapa kamu tidak membawa pasukan untuk berperang di negeri dongeng pegunungan dan lautan? Sang Guan Jin mempunyai pendapat, dan berkata, Tuan Kota mengirimmu ke Gunung Mingku, bukan untuk membiarkanmu menghadapi musuh yang kuat. Itu hanya untuk menghadapi pasukan abadi orang lain. Tentara kita tidak bisa melawan medan perang abadi emas, tapi sangat bisa diterima untuk bertarung di medan perang abadi sejati. Untuk berpartisipasi dalam perang. Petik 2. Tidak peduli medan perang apa yang kamu lawan di Mingkusan, itu adalah sebuah lubang, dibuat khusus untukku. Gunung Mingku adalah wilayah Mingxian, jadi saya tidak perlu membicarakan keluhan saya dengan Mingxian. Sesampainya di sana, saya pasti akan memiliki kolam naga dan sarang harimau. Mingxian tidak bisa memberi saya buah yang enak untuk dimakan. Bahkan jika makhluk abadi dunia bawah itu tidak menikamku dari belakang, mereka tidak akan membiarkanku bertarung begitu saja di medan perang makhluk abadi yang sebenarnya. Kemungkinan besar mereka akan membiarkanku pergi ke medan perang keabadian emas, atau bahkan medan perang Daluo, keabadian emas. Bagiku, bahaya terbesar di Gunung Mingku bukanlah klan Shuro, tapi para Mingxian itu. Jadi, aku tidak bisa membawamu bersamaku, kamu harus tinggal dan berlatih, dan meningkatkan wilayahmu secepat mungkin. Jika Gunung Mingku runtuh, api peperangan akan membakar seluruh gunung dan lautan negeri dongeng, mungkin aku akan kembali dan membawamu ke sana untuk berperang. Kata Lu Chen, saudaraku, meskipun Gunung Mingku adalah sebuah lubang, kamu tetap melompat ke dalamnya. Bodoh atau tidak, sebaiknya kau menyelinap pergi menuju Gunung Mingku. Dengan kemampuanmu, jika kamu ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kata Fei Long, siapa bilang tidak, menurutmu Penatua Agung Mingxian tidak ada. Dia adalah Daluo Jinxian, atau yang sangat kuat. Dia secara pribadi mengirim saya ke Gunung Mingku. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, namun, jika aku benar-benar ingin pergi, Daluo Jinxian tidak bisa menghentikanku. Itu benar, saat Anda tiba di negeri ajaib gunung dan laut, Anda dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri,
bahkan jika Gunung Ningku dihancurkan berkeping-keping oleh suku Shuro, itu bukan urusanmu. Bahkan jika tidak nyaman bagimu untuk kembali ke Zuzu, kamu masih bisa pergi ke tempat Lingxian. Cao Tianlin, bukankah Linghua ada di sini, dan kedua ipar perempuan itu juga ada di sini, itu wilayahmu. Jadi, kenapa kamu harus mengambil resiko di Gunung Ningku? Berbahaya melakukan yang terbaik, dan kamu harus waspada agar tidak ditusuk oleh para Mingxian itu kapan saja. Fei Long cemberut dan berkata, tidak, aku harus pergi ke Gunung Ningku. Bukan hanya Shuro yang menyerang Gunung Ningku, tapi juga binatang abadi. Saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan pil binatang peri tingkat menengah. Binatang peri itu berasal dari negeri dongeng binatang aneh, dan mereka hanya memberikan pil binatang itu. Pil binatang peri yang hebat, pasti ada banyak pil urutan ke-6 dan ke-7, dan mereka menunggu saya untuk mendapatkannya. Jika saya tidak pergi, saya akan jatuh. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Jadi begitu, setelah mendengarkan penjelasan Lu Chen, semua orang tiba-tiba menyadari. Lu Chen tetaplah Lu Chen yang sama, tidak ada yang bisa mengubah sifat mati itu. Sudah menjadi sifat asli Lu Chen untuk tidak menguntungkan. Namun, Legiun fanatik benar-benar kekurangan ramuan tingkat menengah. Jika tidak, ramuan utama, alat surgawi, hampir tidak akan mampu menyediakannya. Tidak, aku akan pergi bersamamu, bagaimanapun juga, aku adalah seorang penggarap perisai. Fei Long mengerutkan kening, dan berkata lagi, aku masih memiliki beberapa pot peri di tanganku, dengan aku di sisimu, setidaknya kamu memiliki perisai untuk melindungimu. Jangan, bajingan, aku tidak ingin membawa beban yang berat. Lu Chen menggelengkan kepalanya secepat mainan, dan berkata, ikuti legiun itu kembali ke gerbang bintang surgawi, dan dapatkan batu lonceng peri itu sesegera mungkin. Kalau aku kembali untuk membawa legiun ke sana, medan perang, kamu belum membuat tembok pertempuran, aku berjanji akan mengebirimu. Tanda seru, petik 2, yah, wajah Fei Long berubah, dan dia berkata dengan cepat, aku berjanji untuk tidak menjadi Kasim, aku berjanji itu ketika kakak senior kembali, akan ada banyak tembok pertempuran di legiun sebanyak bulu sapi. Lu Chen memutar matanya ke arah Fei Long, lalu menoleh, menatap Lingxi, dan memerintahkan, susunan pedang roda angin sangat kuat, tetapi itu seperti harimau dengan sayap yang ditambahkan ke legiun. 10 dari kalian harus menyelesaikan pelatihan kalian, dan tak seorang pun akan tertinggal. Tuan, jangan khawatir, saya akan memberikan pedang formasi kepada saudari lainnya, dan kita 10 pasti akan berkultivasi secepat mungkin. Lingxi mengangguk dan berkata semuanya, hanya menyisakan Fei Long. Saluran alam atas yang dapat diaktifkan sangat penting dan sangat rahasia, dan Lu Chen hanya dapat memberi tahu Fei Long. Lu Chen berhutang pada Lingxian bagian alam atas, dan sekarang dia dapat membayar hutang ini. Tetapi jika jalan menuju alam atas diserahkan kepada Dewa Roh, dia akan pergi. Lu Chen tidak berdamai. Meskipun alam atas berbahaya, jika Anda menemukan cara untuk berkultivasi di alam atas, Anda masih memiliki peluang untuk mencapai langit. Oleh karena itu, Lu Chen berharap Fei Long dapat membuat satu jalan lagi ke alam atas, dan itu akan menjadi sempurna. Lu Chen membongkar jalan yang tidak terpakai menuju alam atas, memperoleh puluhan miliar kati besi biru hantu, dan bola dewa yang diberkati dengan kekuatan spiritual. Ini adalah bahan utama untuk menyalurkan jalan ke alam atas. Tujuannya adalah untuk membuat metode atas yang membatasi saluran. Sekarang ada bagian atas yang dapat digunakan untuk dipelajari Fei Long. Jika Fei Long bisa mempelajarinya secara menyeluruh, dia mungkin bisa menemukan jalan, dan kemudian membuat jalur batas atas yang baru. Saluran batas atas yang aktif dapat dipelajari, yang tentu saja merupakan yang terbaik, dan mudah untuk menemukan cara untuk membuat saluran batas atas. Masalahnya saluran batas atas yang tidak beraktivitas adalah benda mati, yang bisa dimasukkan ke dalam ring luar angkasa dan dibawa pergi, tapi yang beraktivitas tidak bisa. Jalur yang dapat digunakan dari alam atas setara dengan makhluk hidup, dan tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Apakah Anda ingin saya membawanya kembali ke gerbang bintang langit? Benda itu bisa pergi ke dunia atas, itu adalah harta karun yang tiada taranya, dan ini juga merupakan peluang besar. Mudah ditemukan oleh orang-orang yang membawa benda itu di punggungku. Aku khawatir orang-orang kuat di seluruh Zuzu akan datang untuk merebutnya. Hanya kamu, saudaraku, yang memiliki sarana untuk mengumpulkan dan mengambil barang-barang aktif. Aku tidak punya pilihan.
Fei Long berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kecuali, Lu Chen, kamu membawa jalan atas itu ke gerbang abadi bintang surgawi, aku bisa menyembunyikannya di Gunung Tianxing dan mempelajarinya perlahan. Tuan Kota Zuzu hanya memberi saya waktu 2 jam. Saya harus menangani hal-hal lain dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir sudah terlambat untuk pergi ke Tianxing Xianmen. Lu Chen melihat sekeliling, tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dan berkata, selain itu, penguasa kota tidak bisa membiarkan saya berlarian, mungkin seluruh kota sedang mengawasi, saya tidak bisa meninggalkan kota Zuzu. Kamu tidak bisa membawa barang ke gerbang abadi bintang surgawi, dan jangan harap aku membawanya ke sana dengan selamat. Sebaiknya kamu menunggu sampai kamu kembali dari Gunung Mingku untuk belajar. Fat Dragon mengangkat bahu, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Dia bukan Lu Chen, dia tidak memiliki harta karun seperti Chaos Orb, dan dia tidak bisa menyembunyikan bagian aktif yang besar. Dia tidak berani berlarian dengan jalur alam atas di punggungnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi jalur alam atas. Saat aku kembali, aku tidak tahu kapan itu akan terjadi, jadi berapa banyak waktu yang terbuang. Lu Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, tapi itu benar-benar membuatnya bingung. Saluran batas atas yang dapat diaktifkan ini aktif, dan Chaos Orb dapat disimpan, tetapi Space Ring tidak bisa. Fei Long tidak bisa mengambilnya, dan dia tidak berdaya, yang cukup memusingkan. Dia tidak punya pilihan selain mencari peluang di masa depan, dan dia sendiri yang kembali ke gerbang abadi bintang surgawi. Setelah itu, dia meminta Fei Long untuk bermain-main, dan segera setelah situasi di kota Zuzu membaik, dia akan segera memimpin legiun fanatik keluar kota dan kembali ke gerbang bintang surgawi. Dan dia sendiri pergi ke Aula dan Xian untuk mencari penguasa Aula dan Xian saat ini. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada penguasa Aula dan Xian. Dan Zong mendukung Yao Zu dan Xiu, dan diam-diam mendirikan pagoda Dan Xian di istana Yao Xian. Pemilik pagoda kuning berasal dari istana Dan Xian, dan atasan langsungnya adalah kepala istana Dan Xian saat ini. Master Aula Alkimia saat ini dipromosikan dari wakil Master Aula. Mengetahui bahwa Lu Chen dihargai oleh kepala Aula penegakan hukum Sekte Alkimia Liu, dia sangat sopan kepada Lu Chen dan menanggapi permintaan. Lu Chen mengeluarkan sebuah kotak peri besar, dan meminta penguasa Aula Alkimia untuk mengirimkannya kepada penguasa Pagoda Kuning, dan meminta penguasa Menara Kuning untuk menyerahkannya kepada seseorang yang bermargaan. Sebelum Lu Chen meninggalkan kuil Yao Xian, dia telah setuju dengan Master Pagoda Kuning bahwa Anyu dapat menghubungi Lu Chen melalui Master Pagoda Kuning, atau Lu Chen dapat menghubungi Anyu melalui Master Pagoda Kuning. Penguasa Pagoda Kuning selalu berpikir bahwa Lu Chen adalah anggota Balai Penegakan Hukum Danzong, jadi dia akan menolak permintaan Lu Chen, jadi dia tentu saja setuju. Tidak mungkin bagi Lu Chen untuk pergi ke istana Yao Xian lagi, jadi dia harus memindahkan barang-barang ke tangan Anyu lapis demi lapis melalui tangan Master Aula dan Xian dan Pagoda Kuning. Kotak peri besar memiliki segel peri Lu Chen yang kuat, dan mustahil bagi makhluk abadi biasa untuk membukanya jika basis budidaya mereka tidak kuat. Penguasa Aula Alkimia dan penguasa Pagoda Kuning keduanya adalah pembudidaya alkimia murni, dengan seni bela diri terbatas, dan mereka juga tidak mampu membuka kotak peri besar yang disegel oleh Lu Chen. Mereka tidak takut diam-diam akan membukanya untuk melihatnya. Adapun apa yang ada di dalam kotak peri, rumput pemecah jiwa, pil jiwa agung Yin Yang, dan buku seni budidaya jiwa Yin Yang. Inilah harta karun pengembangan jiwa. Ketika Anyu melihat hal-hal ini, dia akan mengerti apa yang dimaksud Lu Chen, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Penguasa istana Dan Xian tidak menolak Lu Chen, dan bahkan setuju untuk pergi ke istana Yao Xian secara langsung untuk mengantarkan barang untuk Lu Chen. Ketika Lu Chen keluar dari istana Dan Xian, hari sudah larut, jadi dia langsung pergi ke gerbang utama kota, memanjat menara gerbang di puncak kota, dan mencari penguasa kota Zuzu. Namun, penguasa kota Zuzu sedang mendiskusikan situasi militer di pos jaga, dan dia tidak punya waktu untuk menemui Lu Chen, jadi dia membiarkan Ming Xian yang lebih tua keluar. Tuan kota sangat sibuk, kamu tidak akan bisa melihatnya lagi, aku akan membawamu ke Gunung Mingku. Kata Penatua Agung Ming Xian, bagaimana dengan sisanya? Lu Chen bertanya. Wei Hao, Penatua Agung Ming Xian terkejut. Jangan bilang, hanya aku yang mendukung Gunung Mingku kan. Lu Chen melihat sekeliling, kecuali beberapa penjaga, tidak ada orang spesial lainnya, jadi dia tidak bisa menahan cemberutnya. Ya, hanya kamu.
Puncak Niksue telah dikalahkan oleh klan monster, dan Zuzu dipertaruhkan. Apakah menurut Anda penguasa kota masih dapat menyisihkan sejumlah pasukan untuk pergi ke Gunung Minggu? Ras monster dapat menyerang kota Zuzu kapan saja. Sekarang kalian ras manusia tidak mengatakan bahwa pasukan abadi emas tidak dapat bergerak, bahkan pasukan abadi yang sebenarnya harus naik. Kekuatannya sangat ketat. Sebenarnya, cukup bagimu untuk mendukung Gunung Minggu sendirian. Kamu dapat mendukung pasukan makhluk abadi sendirian, dan kamu tidak memerlukan dukungan makhluk abadi sejati lainnya dari umat manusia. Kata Penatua Agung Mingxian, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Lu Chen tersenyum, tidak masalah lagi, pergi sendiri juga bagus, tidak ada beban. Bagaimanapun, ini adalah lubang dalam yang dibuat khusus untuknya, bagaimana mungkin makhluk abadi lainnya melompat ke dalam lubang setelah dia. Pada saat ini, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya datang dari kejauhan ke timur, termasuk iblis, binatang buas, roh, dan dunia bawah, yang semuanya merupakan nafas Daluo Jinxian. Mereka datang, mata Penatua Agung Mingxian berbinar. Apakah mereka Luo Jinxian Agung dari 4 ras besar? Mata Lu Chen juga berbinar. Puncak Niksue jatuh, Zuzu dalam bahaya, dan penguasa Zuzu tidak peduli. Dia memerintahkan 4 ras utama di negeri ajaib pegunungan dan laut untuk tidak bersikap netral, tetapi untuk berpartisipasi dalam perang. Penatua Agung Mingxian melihat ke timur dan berkata, dan negeri dongeng pegunungan dan laut tidak damai. Jika umat manusia kehilangan negeri dongeng penglai dan 4 ras utama kehilangan dukungan dari umat manusia, mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan klan Sura berwajah putih yang jahat. Semua sudah berakhir. Lu Chen memahami bahwa dalam menghadapi hidup dan mati, netralitas adalah lelucon, dan 4 ras besar harus mendukung umat manusia. Jadi Yaozu tidak mendukung 4 balapan besar. Lu Chen bertanya, Yaozu telah diisolasi di negeri ajaib 10.000 gua, dan hampir tidak memiliki persimpangan dengan negeri ajaib gunung dan laut. 4 ras besar tidak memiliki persahabatan dengan Yaozu. Beraninya kamu mengharapkan Yaozu mendukung mereka. Penatua Agung Mingxian menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu berapa banyak Luo Jinxian besar yang dikirim oleh 4 ras besar. Apakah itu cukup untuk bertarung? Lu Chen bertanya lagi. Kamu akan mengetahuinya nanti, kata Penatua Agung Mingxian. Saat berbicara, sekelompok besar orang keluar dari pos jaga, semuanya adalah elit Daluo Jinxian dari umat manusia, dan pemimpinnya adalah penguasa kota Zuzu. Ketika orang-orang kuat dari umat manusia keluar, mereka secara alami datang untuk menemui bala bantuan dari 4 ras utama. Segera, bala bantuan dari 4 ras besar terbang, dan ada lebih dari 1000 Daluo Jinxian. Di antara mereka, iblis adalah yang paling banyak. Kedua, itu adalah ras binatang. Sekali lagi, ini adalah perlombaan semangat. Yang memiliki jumlah orang paling sedikit tidak lain adalah Hades. Namun, Gunung Minggu adalah tempat untuk berjaga-jaga dari Asura, dan klan Ming membutuhkan kekuatan untuk bertahan, jadi wajar saja tidak banyak Daluo Jinxian yang dikirim. Saya telah melihat penguasa kota Zuzu. Para pemimpin dari 4 ras besar datang berdampingan dan memberi hormat bersama kepada penguasa kota Zuzu. Selain itu, para Daluo Jinxian dari Mingzu juga berbalik dan memberi hormat kepada Tetua Agung Mingxian satu demi satu. Terima kasih atas dukungan Anda. Penguasa kota Zuzu sangat gembira dan segera mengembalikan hadiah itu. Negeri dongeng pegunungan dan lautan tidak damai. Klan Shuro berwajah putih akan berpindah-pindah. Wilayah 4 ras utama berada di bawah ancaman yang berbeda. Kita tidak bisa tinggal di negeri dongeng penglai terlalu lama. Pemimpin klan iblis memandang penguasa kota Zuzu dan berkata, semua elit dari 4 ras utama kita ada di sini. Saya tidak tahu apakah penguasa kota Zuzu menganggap kekuatan itu cukup. Jika itu cukup, lalu pergi ke Yaozu untuk pertempuran yang menentukan, jadi kita bisa kembali secepat mungkin. Petik 2. Daluo Jinxian dari 4 ras besar datang untuk mendukung kami. Jumlah total kami sedikit lebih banyak daripada Yaozu, yang mana sudah cukup untuk mengalahkan Yaozu kembali. Penguasa kota Zuzu mengangguk, dan berkata, terlebih lagi, Daluo Jinxian dari 4 sekte besar abadi Zuzu saya semuanya sangat kuat, kali ini mereka dapat menghancurkan klan monster. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, biarkan penguasa kota Zuzu yang memimpin pertempuran. Kata pemimpin klan iblis, oke, ayo pergi sekarang. Dengan lambaian tangannya,
Penguasa kota Zuzu memerintahkan semua Daluo Jinxian dari umat manusia untuk berangkat dan menuju ke puncak Nixue bersama dengan bala bantuan dari 4 ras utama. Setelah itu, gerbang kota dibuka, dan pasukan abadi emas umat manusia meninggalkan kota, dan juga bergegas ke puncak Nixue, di mana mereka membutuhkan bantuan. Setelah pasukan Golden Immortal meninggalkan kota, tim True Immortal lainnya mengikuti dan menuju ke arah lain. Tim itu adalah Legiun Fanatik. 4 ras besar datang untuk membantu, kekuatan umat manusia meningkat pesat, krisis di Zuzu terangkat, dan makhluk abadi tidak perlu pergi ke medan perang. Oleh karena itu, Fei Long melihat waktunya, dan segera memimpin pasukan keluar kota dan kembali ke gerbang bintang langit. Jangan lihat, ikut aku, Gunung Mingku menunggu dukunganmu. Melihat Lu Chen sedang melihat tim yang benar-benar abadi dan belum pulih untuk waktu yang lama, Penatua Agung Mingxian berkata dengan tidak sabar. Penatua Mingxian yang agung, medan perang Daluo Jinxian di puncak Nixue terbuka, mengapa Anda tidak pergi dan bergabung dalam pertempuran? Lu Chen bertanya balik, ada cukup banyak Daluo Jinxian di 5 ras utama, dan ras manusiamu memiliki beberapa Daluo Jinxian yang sangat kuat. Pertempuran ini pasti akan mengalahkan Yaosu. Tetua Agung Mingxian berkata lagi, jadi, saya tidak hilang di sana, saya akan mengirim Anda ke Gunung Mingku sesuai dengan perintah penguasa kota Zuzu. Mendengar ini, wajah Lu Chen menjadi gelap, tapi dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia menghabiskan banyak waktu di puncak Nixue, jadi dia secara alami memahami situasi Yaosu, dan dia juga secara kasar mengetahui berapa banyak Luo Jinxian yang ada di Yaosu. Luo Jinxian dari 5 ras besar bekerja sama, terlepas dari jumlah atau kekuatannya, untuk menghancurkan Yaosu dengan benar, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran di sana. Sangat disayangkan jika Penatua Agung Mingxian tidak ikut berperang, dia tidak akan bisa memanfaatkan celah tersebut. Kalau tidak, dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk membawa jalur alam atas itu kembali ke gerbang abadi bintang surgawi. Setelah itu, dia berangkat bersama Mingxian yang lebih tua dan terbang langsung ke negeri dongeng pegunungan dan lautan. Setelah terbang selama beberapa jam, jauh dari kota Zuzu, ketika dia melewati pegunungan peri yang luas, Tetua Agung Mingxian tiba-tiba meraih Lu Chen dan terjun ke bawah. Apa yang kamu rencanakan? Lu Chen sedikit terkejut. Pegunungan peri ini tidak berpenghuni. Jika Penatua Agung Mingxian ingin melawannya, itu adalah tempat terbaik. Hanya saja dia tidak bisa memahaminya, jika Mingxian yang lebih tua ingin membunuhnya, apakah akan memakan banyak masalah. Terlebih lagi, pengirimannya ke Gunung Mingku untuk mendapatkan dukungan diumumkan oleh penguasa kota Zuzu di depan semua dewa di kota. Tetua Mingxian yang agung tidak menunggunya tiba di Gunung Mingku, dan menyerangnya di tengah jalan, yang tidak cocok atau tidak diperlukan sama sekali. Jika dia ingin bergerak, sesampainya di Gunung Mingku, akan ada banyak peluang bagus untuk bergerak. Kecuali, Mingxian yang lebih tua tidak menyerangnya, tetapi dalam keadaan darurat. Tapi apapun itu, dia tidak berani lalai, dan segera memberkati Escape Earth Rune Chain, dan menghindari orang kapan saja. Ada seseorang di belakang. Penatua Agung Mingxian turun ke gunung, tetapi dia tidak melepaskan Lu Chen. Sebaliknya, dia terus menahan Lu Chen ke dalam hutan peri, dan di bawah naungan hutan peri, dia berlari cepat di antara para peri. Seseorang mengikuti kita. Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa Mingxian yang lebih tua tidak ingin menyerangnya, tetapi merasakan bahaya. Lawannya adalah Daluo Jinxian, cukup kuat, apa rencananya? Penatua Agung Mingxian berkata lagi, pihak lain dengan sengaja menahan napas, dan bahkan saya hampir tidak merasakannya. Level Anda sangat rendah, wajar jika tidak menyadarinya. Kamu juga seorang Daluo Jinxian yang kuat, apakah kamu takut tidak akan mampu mengalahkan seseorang? Lu Chen bertanya balik, bukan 1 orang, tapi 3 orang. Semuanya sangat kuat, bagaimana saya harus bertarung? Kata Tetua Agung Mingxian dengan marah. 3. Lu Chen mengerutkan kening, dan bertanya lagi, mungkinkah mereka berasal dari Sekte Abadi Naga Patah? Bukan orang yang menghancurkan Sekte Naga Abadi. Saya cukup akrab dengan aura Duan Qingyan dan Duan Yingjun, murid kuat Duan Long Xianmen. Saya tidak akrab dengan nafas ketiga orang ini, tapi mereka pasti dari ras manusia, dan saya tidak tahu apakah mereka adalah murid Sekte Peri. Tetua Agung Mingxian berkata sambil berlari dengan liar, yang paling penting adalah ketiga orang ini telah mengikuti kita begitu lama, yang mungkin tidak baik bagi kita. Mungkinkah musuh yang kamu bentuk di kota Zuzu? Lu Chen bertanya lagi.
Tidak mungkin, saya sangat rendah hati di kota Zuzu, saya tidak punya dendam dengan siapapun, dan saya tidak punya musuh. Kata Penatua Agung Mingxian, aneh, itu bukan musuhmu, mungkinkah itu musuhku? Lu Chen tersenyum, apa yang mengejutkan tentang itu? Penatua Agung Mingxian berkata lagi, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang, dan bahkan Duan Long Xianmen menginginkan hidupmu. Wajar jika memiliki musuh lain. Apakah kamu sudah menyelidikiku? Kata Lu Chen, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menyelidiki masalahmu? Tetua Agung Mingxian mencibir, dan berkata lagi, ngomong-ngomong. Keturunan 9 naga sangat terkenal, wajar jika seseorang mencari-cari kesalahanmu. Saat berbicara, 3 orang menakutkan tiba-tiba datang dari belakang, dan orang-orang yang mengikutinya sudah menyusul dan tidak bersembunyi lagi. Lu Chen menoleh untuk melihat, tidak apa-apa untuk tidak melihat, tapi matanya membelalak saat melihatnya. Yang mengejarnya ternyata adalah 3 lelaki tua. Ketiga lelaki tua itu bukanlah orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya, tetapi mereka semua mengenakan jubah perak dari salju dan es, dan mereka ternyata adalah Daluo Jinxian dari gerbang abadi Yinsuang. Ada 4 gerbang abadi besar di kota Zuzu, dan gerbang abadi Yinsuang adalah salah satunya, yang terkuat kedua setelah gerbang abadi naga rusak. Dan saat Lu Chen melihat jubah es perak, dia segera mengerti apa yang terjadi dengan kemunculan 3 pria es perak yang kuat. Karena, Makino mengenakan jubah perak, dan dia adalah murid dari Sekte Abadi Yinsuang. Sebelum Makino dipenggal, dia menggunakan batu giok yang tersisa untuk mengirim pesan ke dunia luar, dan Lu Chen tahu bahwa masalahnya belum selesai. Benar saja, orang-orang dari Sekte Abadi Yinsuang memperhatikannya, menyembunyikan aura mereka, dan mengikutinya sepanjang jalan. Lu Chen yakin jika Penatua Agung Mingxian tidak ada di sisinya, orang-orang dari Yinsuang Men pasti sudah menyerang, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Tempat ini jauh dari kota Zuzu, dan merupakan pegunungan peri terpencil, yang merupakan tempat terbaik untuk membunuh orang. Berpikir untuk membunuh orang, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Penatua Agung Mingxian, dan mencibir di dalam hatinya. Dia adalah bala bantuan yang dikirim oleh penguasa kota Zuzu ke Gunung Mingku. Yinsuang Xianmen tidak bisa menghadapi Lu Chen secara langsung, jadi mereka harus mencegat dan membunuhnya secara diam-diam di jalan. Tetapi jika Anda ingin membunuhnya, Anda juga harus membunuh Mingxian yang lebih tua, yang disebut pembunuhan. Jika tidak, untuk apa Sekte Abadi Yinsuang mengirimkan 3 Daluo Jinxian yang kuat? Lu Chen baru dalam tahap awal dari keabadian sejati, dan dia jelas bukan lawan dari Daluo Jinxian. Seorang Daluo Jinxian sudah cukup. Ketiga Daluo Jinxian muncul bersama, yang jelas ditujukan pada Penatua Agung Mingxian, bukan untuk Lu Chen. Dan Penatua Agung Mingxian tidak bodoh, dan samar-samar menebak niat pihak lain, wajahnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Kamu nak, ada begitu banyak musuh, ada gerbang abadi naga rusak, dan bahkan gerbang abadi beku perak. Aku sangat mengagumimu, mereka sudah lama mengikutimu, mereka ada di sini untukmu. Kata Tetua Agung Mingxian dengan marah. Yah, itu bukan urusanku. Jika kamu mendatangiku, 1 Luo Jinxian besar saja sudah cukup bagiku untuk minum sepoci. Apakah kamu perlu 3? Melihat ekspresi gugup Penatua Mingxian, Lu Chen berkata dengan berkedip, dalam situasi ini, saya pikir ini untuk Anda. Saya terlibat oleh Anda, saya benar-benar tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa mendatangiku? Mingxian yang lebih tua tidak mempercayainya. Pada saat ini, ketiga lelaki tua itu tiba-tiba melaju dan mengejar semakin dekat. Penatua Agung Mingxian sedang terburu-buru, dan dengan cepat berakselerasi, tetapi sayang sekali dia menyeret Lu Chen untuk berlari, dan kecepatannya selalu setengah ketukan lebih lambat dari ketiga lelaki tua itu, dan dia akan disusul. Tapi dia tidak mau membuang Lu Chen, jika dia lari sendirian, 3 Luo Jinxian besar dari Yinsuang Men mungkin tidak bisa menyusulnya. Bukannya dia tidak ingin Lu Chen mati, jika Lu Chen tidak berguna, dia pasti sudah membunuh Lu Chen sejak lama. Keterampilan membunuh kelompok Lu Chen terlalu kuat. 1 orang dapat menghancurkan pasukan jutaan monster dan makhluk abadi sejati, dan dia juga dapat menghancurkan pasukan abadi sejati dari klan Asura. Ini pasti akan membantu klan Ming. Oleh karena itu, nilai Lu Chen terlalu tinggi, dia tidak bisa membiarkan Lu Chen mati, setidaknya tidak sekarang. Namun, jika kamu tidak meninggalkan Lu Chen, dia tidak akan bisa melarikan diri dari 3 anggota kuat Silver Frost Gate,
dan jika dia tertangkap saat itu, bahkan dia akan berada dalam bahaya. Benar-benar dilema baginya, sulit mengambil keputusan. Anakmu bodoh sekali. Penatua Agung Mingxian melirik ke arah Lu Chen, dan rasa jengkel yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di telapak kakinya. Salah, saya bukan botol minyak biasa, saya botol minyak ekstra besar. Lu Chen menanggapi sedemikian rupa sehingga Mingxian yang lebih tua sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap, dan dia benar-benar ingin mencubit Lu Chen sampai mati sekarang. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dan membiarkan ketiga orang tua dari Silver Frost Gate itu berurusan denganmu. Kata Tetua Agung Mingxian dengan marah. Aku tidak peduli, atau biarkan aku pergi dan biarkan aku lari sendiri. Lu Chen tersenyum. Jalankan sendiri, kamu sedang bermimpi, kan? Seorang dewa sejati bisa berlari lebih cepat dari Daluo Jinxian pada tahap awal. Setelah aku melepaskanmu, kamu akan terbunuh dalam 3 tarikan napas. Penatua Agung Mingxian mendengus dan berkata. Saat berbicara, ketiga lelaki tua di belakang telah menyusul, hanya beberapa puluh kaki jauhnya dari Penatua Agung Mingxian dan Lu Chen. Bagi Daluo Jinxian, jarak puluhan kaki hanyalah sekejap mata. Ini dapat dipersingkat menjadi beberapa kaki dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Pada saat itu, lebih dari cukup untuk menyerang langsung Mingxian dan Lu Chen yang lebih tua. Hentikan, semua kekuatan gerbang abadi embun beku perak. Tetua Mingxian yang hebat tahu bahwa dia tidak bisa lari, dan dia tidak ingin diserang dari belakang oleh lawan, jadi dia melambat dan berkata begitu. Bisa, ketiga lelaki tua itu setuju, dan juga melambat mengikuti ritme Penatua Agung Mingxian sampai Penatua Agung Mingxian berhenti. Anda mengikuti kami ke sini dari kota Zuzu, apa urusan Anda? Tanya Penatua Agung Mingxian. Membunuh. Orang tua di kepala itu menahan amarahnya dan berkata demikian. Bunuh siapa? Tanya Penatua Agung Mingxian. Lu Chen. Orang tua di kepala mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Lu Chen. Itu benar-benar kamu. Anakmu punya banyak musuh. Kau menyesatkanku, nak, sampai-sampai aku mengira hal itu akan terjadi padaku, tapi ternyata kau membuatku terlibat. Penatua Mingxian dengan cepat memandang Lu Chen, dan berkata dengan wajah tidak senang. Itu sama, 3 dari mereka datang, setidaknya 2 di antaranya menentangmu. Jadi, kamu dan aku sama-sama memakai celana yang sama, dan tak satu pun dari kita bisa melarikan diri. Lu Chen tersenyum. Jangan menaruh emas di wajahmu. Siapa yang memakai celana yang sama denganmu? Kata Tetua Agung Mingxian dengan marah. Apakah menurutmu mereka akan melepaskanmu saat mereka mengincarku? Lu Chen bertanya balik. Saya tidak peduli dengan perseteruan Anda dengan Lu Chen, Jinxian kuat dari Sekte Abadi Yinsuang, tapi sekarang bukan waktunya bagi Anda untuk membalas dendam dari Lu Chen. Penatua Agung Mingxian mengabaikan Lu Chen, tetapi memandang ketiga lelaki tua itu, dan berkata, Lu Chen adalah kekuatan yang dikirim oleh penguasa kota Zuzu untuk mendukung Mingsu. Jika Anda membunuh Lu Chen, penguasa kota Zuzu tidak akan pernah biarkan kamu pergi. Jadi, kami berencana untuk membunuhmu juga, jadi tidak ada yang akan tahu bagaimana Lu Chen meninggal. Orang tua yang memimpin mencibir, dan niat membunuhnya secara bertahap terungkap. Berani, saya adalah Penatua Agung dari dunia bawah abadi. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan menjadi musuh semua dewa dunia bawah di wilayah abadi. Penguasa kota Zuzu tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua Agung Mingxian memarahi dengan marah. Kamu mati, siapa yang tahu siapa yang membunuhnya? Bahkan jika Mingxian tahu, lalu kenapa? Mingxian berada jauh di negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan kekuatannya tidak terlalu bagus. Apakah mereka berani datang ke negeri dongeng penglai untuk membalaskan dendammu? Adapun penguasa kota Zuzu, lupakan saja. Dia masih sangat bergantung pada gerbang abadi Yinsuang untuk bertahan melawan klan iblis. Dia tidak akan berselisih dengan gerbang abadi Yinsuang karena kematianmu. Namun, kami juga berharap untuk meminimalkan masalah. Jika tidak, kami tidak akan mengikuti ke sini sebelum mengambil tindakan. Kata lelaki tua berkepala itu. Jika salah satu dari kalian berurusan dengan Lu Chen, dan kalian berdua berurusan denganku, itu pasti akan membunuhku. Penatua Agung Mingxian menyipitkan matanya, membuka penglihatannya, memegang pedang panjangnya, dan mengambil posisi bertahan.